warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai syirkah dan mudharabah. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Najwa Muldaryanto. Nama saya Hairunisan Ramadhani. Nama saya Fatih Rizky Tirputra Mustafa. Nah, karena kita sudah mengenal satu sama lain, yuk kita lanjut ke slide berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, yang pertama-tama kita akan membahas tentang masalah-masalah yang ada hubungannya dengan syirkah dan mudharabah yang ada di Indonesia. Belakangan ini kita tahu bahwa Pulau Pari dan warga setempat Pulau Pari serta Koalisi Selamatkan Pulau Pari atau KSPP melakukan unjuk rasa atau aksi damai kepada Ombudsman RI dan Balai Diklat Kota Jakarta. Tujuannya dari unjuk rasa atau aksi damai di sini adalah untuk mendapatkan hak yang setimpal, hak yang setara yang seharusnya didapatkan oleh warga Pari dan Koalisi Selamatkan Pulau Pari terhadap hak-hak yang sebetulnya punya mereka tapi disalahgunakan oleh PT Bumi Pari Asri dan PT Bumi Grianusa yang diduga merampas tanah warga. Ombudsman RI menemukan maladministrasi atau proses administrasi yang memiliki kejanggalan di dalamnya dalam penerbitan 62 sertifikat hak milik dan 14 sertifikat hak guna bangun untuk perusahaan tersebut sejak 2018. Namun belum ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Ombudsman RI. Padahal kita tahu bahwa konflik ini itu sangat merugikan warga-warga Pulau Pari tersebut yang awalnya mereka bisa bertani malah tidak bisa karena hak tanah yang mereka miliki dirampas oleh PT yang tidak bertanggung jawab. Warga mendesak kepada Ombudsman RI dan Balai Kota Jakarta untuk Ombudsman RI mengeluarkan rekomendasi resmi dari pemerintah pusat. Lalu Gubernur DKI Jakarta turun tangan dan melindungi ruang hidup warga. Yang dimana diharapkan dengan dikeluarkannya surat rekomendasi tersebut, PT Bumi Pari Asri dan PT Bumi Grianusa akan meminta maaf atas kejadian yang telah mereka lakukan kepada warga dan mengembalikan hak yang seharusnya warga miliki. Konflik tanah di Pulau Pari bisa dilihat sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai syirkah dalam Islam yang mengajarkan kerjasama, keadilan, dan saling ridho dalam kepemilikan bersama. Warga yang sudah turun-temurun tinggal dan mengelola tanah di sana seharusnya punya hak untuk hidup tenang di ruang hidupnya sendiri. Tapi ketika perusahaan mengambil alih lahan tanpa persetujuan warga, itu sama saja menghilangkan prinsip keadilan yang jadi dasar dalam syirkah. Nggak ada musyawarah, nggak ada manfaat bersama, yang ada justru ketimpangan dan ketidakpastian. Padahal Islam sangat menekankan pentingnya saling menjaga hak dan martabat sesama, terutama dalam urusan hidup dan sumber daya sesama. Lalu selanjutnya, konflik tanah Pulau Pari juga bisa dikaitkan dengan konsep mudharabah dalam Islam, yaitu kerjasama antara pemilik modal yaitu sahibul ma'al dan juga pengelola usaha yang kita sebut mudharib, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan karena kelalaian pengelola. Dalam kasus ini, andai pengelolaan pulau dilakukan secara adil serta transparan, perusahaan bisa saja berperan sebagai pemilik modal yang bekerja sama dengan warga sebagai pihak pengelola. Namun realitanya atau faktanya yang kita hadapi, warga justru disingkirkan dari ruang hidup mereka sendiri tanpa kesepakatan ataupun pembagian hasil yang adil, di mana tidak ada prinsip saling percaya, tidak ada transparansi, serta tidak ada kejelasan peran di dalamnya. Semuanya itu bertentangan dengan nilai mudharabah yang harusnya didasarkan pada kerelaan, amanah, dan kemaslahatan bersama, alih-alih kerjasama yang terjadi malah perampasan serta ketimpangan yang terjadi. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu pengenalan syirkah dan mudharabah agar teman-teman mengetahui tentang muamalah yang menganut sistem syariah dalam Islam. Yuk! Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi syirkah, rukun syirkah, syarat-syarat syirkah itu apa aja sih? Jadi yang pertama kita akan masuk ke dalam definisi syirkah itu sendiri. Syirkah merupakan bentuk kerjasama antara dua orang. Ya, dua orang dalam konteks ini adalah minimal ya teman-teman, karena kerjasama minimal melibatkan dua orang.
atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dengan kesepakatan berbagi keuntungan. Dalam Islam, syirkah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip saling percaya dan kejelasan serta hak dan kewajiban. Lanjut kita akan masuk ke syarat-syarat syirkah. Yang pertama-tama, pelaku akad balik dan berakal sehat. Kalian bayangkan saja teman-teman, jika yang melakukan syirkah ini adalah dua orang yang belum memiliki akal yang sehat, bagaimana mereka membagi keuntungannya, bagaimana mereka mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, adanya kerelaan atau ridho dari semua pihak. Dalam Islam juga sudah jelas bahwa dalam muamalah itu tidak boleh ada unsur kepaksaan. Semua pihak harus sepakat dan ikhlas atas apa yang mereka jalankan. Lalu yang ketiga adalah modal atau usaha yang halal dan jelas. Di sini sudah jelas juga bahwa modal atau uang yang digunakan untuk menjalankan usaha harus jelas, tidak boleh ada kata haram di dalamnya. Dan yang keempat, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Persentase pembagian keuntungan harus disepakati sejak awal dan tidak boleh merugikan satu sama lain. Yang terakhir dari syarat syirkah adalah tidak ada penipuan atau ketidakjelasan dalam akad. Persentase pembagian, harus ada kejelasan akad, tidak boleh ada unsur penipuan, ketidakpastian atau manipulasi. Kita bayangkan saja teman-teman, jika kalian memiliki teman yang misalnya kalian anggap mereka itu punya hati yang sama dengan kita, mereka itu punya perasaan yang sama dengan kita, lalu kita menganggap teman yang kita jadikan sebagai rekan kerjasama tersebut malah mengkhianati kita, malah menipu kita. Apa yang akan kita rasakan? Teman-teman pasti akan merasakan hal yang sangat pedih, hal yang sangat sakit. Maka dari itu kalian dan kami juga pasti tentunya akan melakukan akad yang harus ada kejelasan di dalamnya. Tidak boleh ada unsur penipuan dan yang lainnya yang menyebabkan salah satu pihak atau kedua belah pihak malah merasa dirugikan. Lalu yang kedua adalah rukun syirkah. Yang pertama, rukun syirkah adalah pihak yang berakad atau akadain. Minimal ada dua orang yang bekerja sama dalam usaha. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa dalam kerjasama harus minimal memiliki dua orang agar dapat dilakukan kerjasama. Lalu yang kedua ada ijab dan qabul. Ijab dan qabul itu apa sih? Jadi ijab dan qabul adalah pernyataan kesepakatan dari kedua belah pihak, baik secara lisan maupun tulisan. Lalu yang ketiga adalah modal atau kontribusi. Untuk menjalankan suatu usaha, diperlukannya modal untuk dapat membangun usaha-usaha yang nantinya insya Allah akan berjalan sukses. Dengan tidak adanya modal, maka usaha tidak akan bisa dijalankan dengan baik. Lalu yang keempat, ada usaha yang dijalankan bersama. Sudah jelas kalau rukun syirkah ini merupakan kerjasama untuk melakukan suatu usaha. Jadi rukun yang keempat dalam syirkah ini adalah usaha yang dijalankan bersama. Aktivitas atau bisnis yang menjadi objek kerjasama. Lalu yang kelima ada pembagian keuntungan atau ribah. Pembagian keuntungan ini disepakati sejak awal, tidak boleh di tengah-tengah ataupun malah menjelang akhir. Pembagian ini dibagi berdasarkan rasio, bukan nilai tetap. Misalnya A 60%, yang si B itu 40%, itu nggak boleh teman-teman. Lalu yang keempat, manfaat mempelajari syirkah. Sebenarnya kita tahu kalau misalnya kita syirkah itu bakal ngapain aja sih, manfaat dari syirkah itu apa aja sih. Kalau misalnya kita ngelakuin syirkah, apa aja yang dapat kita dapatkan dari syirkah itu sendiri. Jadi manfaat mempelajari syirkah adalah yang pertama, mengajarkan pentingnya kita dalam kebersamaan serta keadilan dalam berbisnis. Syirkah melatih kita untuk bekerja sama secara adil dan saling menghormati antara satu pihak dengan pihak yang lainnya agar kerjasama syirkah ini dilakukan dengan aman dan lancar. Lalu yang kedua, membantu membangun usaha yang amanah dan berlandaskan syariah. Bisnis bisa berjalan sesuai ajaran Islam, bebas dari unsur riba dan penipuan. Yang ketiga, menghindari riba dan praktik usaha yang merugikan. Syirkah memberikan jalan usaha yang halal dan etis, sehingga unsur-unsur riba yang dimana riba itu merupakan salah satu unsur yang diharamkan dalam Islam itu tidak diperbolehkan dalam kerjasama syirkah ini. Lalu yang keempat, yakni mendorong semangat gotong royong dan saling percaya. Syirkah mempererat hubungan sosial dan ekonomi antar individu. Maksudnya di sini saling percaya adalah
Kan kita kan bekerja sama dengan salah satu pihak nih, atau ibaratkan kita punya teman, lalu kita bekerja sama dengan mereka. Maka dari itu harus ada unsur saling percaya yang ditanamkan dalam diri kita agar mereka itu merasa enak, merasa yakin kalau mereka itu dipercayai sama kita. Lalu yang terakhir yakni menumbuhkan kesadaran sosial dalam pengelolaan kekayaan. Tidak hanya fokus pada keuntungan pribadi saja, tapi juga membawa manfaat bagi masyarakat sekitar. Apa artinya kerjasama jika tidak membawa manfaat bagi masyarakat sekitar? Itu hanya dengan diajakannya Syirka ini diharapkan semoga Syirka ini tuh dapat membantu masyarakat sekitar seperti ekonomi masyarakat sekitar dan yang lainnya. Nah, setelah kita mempelajari definisi, rukun, syarat, dan lain-lain dari Syirka ini, maka selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mudorobah. Bentar dulu teman-teman, kita punya dalil syirkah yang terdapat pada Quran Surat Sot ayat 24 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatika idza ni'aji wa inna katsiran minal khulata ila yabghi ba'dhum 'ala ba'dhin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa qalilan ma hum. Wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Yang mempunyai arti, dia Daud berkata, sungguh dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk digabungkan kepada kambing-kambingnya. Sungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan sedikit sekali mereka itu, Daud meyakini bahwa kami hanya mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertaubat. Lalu kita bakal lanjut ke pembahasan mudharabah selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa sih mudharabah itu. Pertama-tama kita bahas definisi mudharabah itu sendiri, yaitu mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola usaha atau mudharib, di mana pemilik memberikan modal dan pengelola menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola. Nah, syarat dari mudharabah itu yaitu pihak yang berakad harus balik, berakal, dan rela. Harus ada kerelaan dari kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan. Modal berupa uang, tunai, dan jelas jumlahnya. Modal harus diketahui jumlahnya dan diserahkan secara penuh di awal. Kemudian, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah atau persentase, bukan nominal tetap, misalnya 60/40. Bukan pengelola dapat 1 juta per bulan. Kemudian, usaha yang dijalankan harus halal dan jelas. Tidak boleh usaha haram atau yang mengandung ketidakpastian atau goror. Dan kemudian, kerugian ditanggung pemilik modal, kecuali jika ada kelalaian pengelola. Pengelola hanya menanggung kerugian bila lalai, curang, atau menyalahi kesepakatan. Lalu selanjutnya ada rukun mudharabah. Rukun mudharabah itu ada 5. Yang pertama yaitu sahibul mal sebagai pemilik modal, di mana pemilik modal itu memberikan dana usaha. Yang kedua ada mudharib, yaitu sebagai pengelola usaha, di mana pihak yang menjalankan usaha dengan keahlian ataupun jasa dan tenaganya. Yang ketiga ada modal ataupun rasul mal, yaitu uang tunai dari sahibul mal ataupun si pemilik modal. Yang keempat ada akad ataupun ijab kabul, di mana kesepakatan yang menyatakan kerjasama secara sah. Lalu yang terakhir adalah keuntungan ataupun rib, di mana harus disepakati dalam bentuk presentase sejak awal akad. Lalu selanjutnya kita punya manfaat mempelajari mudharabah. Yang pertama, memberi solusi syariah dalam permodalan usaha. Cocok untuk pelaku usaha yang punya skill tapi tidak punya modal. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan serta tanggung jawab dalam bisnis, di mana kedua belah pihak itu harus saling jujur serta amanah ataupun transparansi ya teman-teman. Yang ketiga, menghindari riba dan sistem pinjaman konvensional, tidak ada bunga ataupun sistem merugikan salah satu pihak. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah. Bisnis bisa jadi jalan ibadah dan bermanfaat bagi kita secara luas. Yang terakhir yaitu menumbuhkan etika dan keadilan dalam pengelolaan usaha, di mana semua pihak mendapatkan haknya sesuai kontribusi yang mereka kasih kepada kontrak tersebut. Lalu yang terakhir
akan dijelaskan sebuah dalil oleh Nisa. Nah, selanjutnya saya akan membacakan dalil yang berkenaan dengan mudorobah, yaitu surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, itu adalah materi terakhir kita sebelum akhirnya kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari materi kita kali ini adalah syirkah dan mudharabah ngajarin kita pentingnya kerjasama yang adil, terbuka, dan saling percaya. Hal yang sebenarnya bisa banget diterapin di kehidupan sehari-hari, termasuk di kasus Pulau Pari. Andai aja dari awal perusahaan dan warga bisa duduk bareng, bangun usaha bareng dengan prinsip saling untung seperti di syirkah atau kerjasama modal dan tenaga kayak mudharabah. Mungkin gak bakal ada konflik dan warga tetap bisa hidup tenang di tanah mereka sendiri sambil ikut merasakan manfaatnya. Nah guys, sebelum kita tutup presentasi kita kali ini, kita punya ajakan kebaikan buat kalian semua loh. 1, 2. Yuk jalani usaha dengan adil dan amanah lewat syirkah dan mudharabah. Nah teman-teman, materi syirkah dan mudharabah dari kelompok 1 sudah selesai kita presentasikan. Oleh karena itu, kita pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kesalahan yang kita lakukan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.